Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa podcast Ramadan. Untuk podcast Ramadan Pondok Pesantren Rodotul Ulum. Baik, para penonton, hadirin semua yang kami hormati. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dalam topik yang berbeda dengan yang kemarin. Hari ini kita akan membahas kaitan dengan bagaimana etika berbusana bagi kaum Hawa dalam perspektif Islam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber pada malam hari ini ya, untuk para pendengar di seluruh tanah air yang ada di sana yang masih setia dengan podcast kami. Di samping kiri saya ada narasumber, saya sapa dulu ya narasumber kita. Oke, assalamualaikum Ning. Ya, beliau adalah Ning Nabila Silvina Habibah, putri dari Romo Kiai Haji Muhammad Rois Kusyairi, pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Ulum, Simbang, Kabupaten Pekalongan. Hari ini nanti kita akan bersama-sama mengupas beberapa pertanyaan ya, pemirsa podcast ya. Mulai nanti bagaimana nih ya, karena sekarang ini apalagi momennya adalah pas ya, momennya mendekati Lebaran, pastinya kaum Hawa, terutama perempuan-perempuan di segala posisi ya, baik itu dari sisi pesantren, akademisi, mahasiswa, ataupun masyarakat umum lainnya ya, nanti supaya bisa belajar dengan beliau yang mendengarkan bagaimana penjelasan-penjelasan kaitan dengan tata busana yang baik, yang syar'i, atau lebih familiarnya adalah bagaimana cara kita berpakaian, berpenampilan yang syar'i namun tetap modis. Oke, sahabat podcast Ramadan, sebelum kita melanjutkan podcast atau perbincangan malam hari ini, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya. Semuanya dibagikan supaya kebaikan malam hari ini bisa bertambah manfaat dan penuh dengan berkah. Baik, langsung ke pertanyaan ya Ning ya. Begini Ning, kali ini kan banyak sekali ya di kalangan masyarakat, terutama adalah para perempuan ya. Mohon maaf ketika kita pada momen-momen tertentu ya, kita menggunakan hijab yang kadang dililit di leher ya, kemudian ada yang menggunakan hijab yang kepingin kekinian modelnya ya. Namun di sini gimana sih sebetulnya adab-adabnya cara berbusana yang baik nih bagi kaum Hawa ya, atau lebih familiarnya kita tetap syar'i nih, tapi tidak keluar dari yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Gimana nih? Mohon penjelasannya nih supaya teman-teman juga pastinya kepingin ngerti ya, terutama saya pribadi juga ingin memahami. Mohon penjelasannya nih untuk kaitan dengan ini. Terima kasih sebenarnya. Sebenarnya berpakaian modis itu boleh-boleh saja, tapi tetap memperhatikan adab-adabnya. Seperti tidak boleh memakai pakaian yang ketat supaya tidak memperlihatkan lekukan-lekukan tubuh. Berarti lebih longgar gitu ya Ning ya, misalnya bagian apa namanya dalam berbusana itu tidak terlalu kecil kayak gitu ya. Lalu terus untuk para kaum wanita juga tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki, karena Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan di sabdanya bahwasanya lelaki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Terus sebagai wanita muslimah kita juga tidak boleh memakai pakaian yang tasyabuh bil kafir, menyerupai orang-orang kafir, karena ada suatu hadis yang mengucapkan bahwa mang tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka ia juga bagian dari kelompok tersebut. Jadi itu ya, ada dasar-dasar ya Ning ya di dalam agama sendiri yang mengatur bagaimana cara berbusana yang tetap sopan ya, dan dia tetap bisa keren, tampil modis kayak gitu ya Ning ya. Oke, baik, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan bagi kita ya, tidak hanya di kalangan pesantren saja ya Ning ya,
khususnya mungkin bagi di kalangan sekolah-sekolah, kemudian mahasiswa, di akademisi ataupun di perkantoran yang bisa kita aplikasikan kehidupan di keseharian kita gitu ya Ning ya. Oke. Lalu kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ning. Di sini banyak sekali ya Ning ya quotes-quotes Islam nih Ning ya. Quotes-quotes Islam yang terkait dengan bagaimana berbusana ataupun berpenampilan ataupun berpakaian bagi seorang wanita. Salah satunya nih saya akan membacakan ya, seperti dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib ya, yang kutipannya ini berbunyi, "Wahai wanita, jaga kehormatan dengan pakaian yang baik dengan sopan, karena pakaian adalah penanda dari akhlak seseorang." Nah, seperti apa nih maksud dari quotes Islam ini dan tanggapan dari panjenengan pribadi? Ya, tanggapan saya setuju kalau ada artikel yang mengucapkan bahwa pakaian itu penanda akhlak seseorang. Karena apalagi kita sebagai muslimah kok pakaiannya kurang sopan, maka itu kesannya kurang baik nggak sih? Jadi ya seperti itu. Oke, jadi quotes ini justru menjadi motivasi tersendiri ya Ning ya, memotivasi kita sebagai kaum perempuan, artinya ketika kita menjaga pakaian kita itu merupakan cerminan dari hati dan itu cerminan juga menunjukkan perilaku kita gitu ya Ning ya. Setidaknya kita sudah berikhtiar berusaha melalui penampilan gitu ya Ning ya. Oke. Baik, berikutnya ini teman-teman di sini pastinya kepingin ya, apalagi perempuan-perempuan itu tampil cantik ya Ning ya. Dan cantik ini memang banyak yang berpendapat ya bahwa cantik ini adalah relatif ya. Namun untuk menjadi tampil cantik seorang perempuan ini ada trik-trik ya atau tahapan-tahapan atau ikhtiar yang harus dilakukan, entah itu ikhtiar dohir ataupun secara batin. Nah, kalau secara dohir dan batin ya, ini kaitannya dengan kalau batin itu kaitannya dengan supaya kelihatan inner beauty-nya nih, kayak gitu ya. Nah, itu tips atau doa ataupun mungkin kajian dalam perspektif Islamnya gimana nih terkait dengan ini nih yang mungkin bisa di-share sama teman-teman podcast sahabat di sana yang mungkin sangat menanti bagaimana nih kaitannya dengan inner beauty dalam berbusana. Kalau doanya cukup doa sebelum memakai pakaian atau sebelum berbusana itu doanya Bismillahirrahmanirrahim dari hadis riwayat Abu Daud berbunyi, Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba warzaqanihi min ghairi haulin wala quwatin. Itu doanya. Adapun untuk memancarkan inner beauty cukup dengan melakukan hal-hal yang positif. Seperti apa nih? Seperti ya percaya diri atau menebarkan kebaikan-kebaikan kepada di sekitar kita. Terus kita juga harus percaya diri dan harus kita kan kadang melihat influencer-influencer di luar sana yang mungkin kelebihan rupanya mereka membuat kita iri. Itu sebenarnya hal yang wajar sih. Tapi sebaiknya hal itu jangan membuat kita menjadi insecure. Gitu ya. Terus poin utamanya selalu bersyukur dimanapun kita berada, karena rupa yang Allah kasih dari dulu sampai sekarang itu sudah yang terbaik buat kita. Karena kecantikan kalau disyukuri itu menjadi kecantikan kalau disyukuri menjadi anugerah. Tapi kalau membuat kecantikan itu membuat rasa ujub muncul di diri kita, itu rasa sombong gitu ya, merasa itu justru malah menjadi cobaan. Jadi menjadi ujian gitu bagi seseorang tersebut. Berarti di sini apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kecantikan ini harus kita syukuri gitu ya Ning ya. Tapi justru kalau kita itu mohon maaf ya pemirsa kadang kita itu ada kesombongan dengan kecantikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu sebetulnya adalah kita masih diberikan ujian. Nah, ini ya statement yang mungkin sahabat podcast yang perlu digarisbawahi dan kita semua coba berikhtiar bagaimana menjadi kaum Hawa yang memang cantik dohir batin ya Ning ya. Salah satunya tadi ikhtiar yang sudah dijelaskan oleh Ning Nabila ya. Cara berdoa dulu ya, karena berdoa ini adalah
bagian kewajiban kita sebagai seorang muslimah ya Ning ya, berdoa kepada Allah Ta'ala sebelum menggunakan pakaian ya. Kemudian tadi hal yang menarik dari penjelasan Ning Nabila adalah kaitan dengan bersyukur ya. Jangan lupa ya teman-teman sahabat podcast dimanapun berada, kita harus senantiasa bersyukur terhadap apa yang kita miliki gitu ya Ning ya, terhadap pemberian yang Allah berikan kepada kita berupa wujud ya, wujud dan lain sebagainya, supaya kita ada aura positif yang akan terpancar sendiri nantinya dengan sendirinya gitu ya Ning ya. Masya Allah, luar biasa penjelasan dari Ning Nabila ya. Ini menggugah hati saya pribadi ya, kaitannya dengan bagaimana berbusana. Oke, baik ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaannya, titipan juga ini ya sahabat-sahabat podcast ya. Tadi tips doanya sudah kita jawab di podcast Ramadan kali ini. Kemudian di pertanyaan berikutnya nih Ning Nabila. Di masyarakat nih Ning ya, baik kehidupan masyarakat langsung atau nih di media sosial sekarang ya, baik itu di TikTok, Instagram, ataupun Facebook maupun media lain sebagainya ya, yang banyak sekali ada statement nih atau fenomena saling mengkritik antar satu dengan yang lainnya nih Ning. Yang kaitan kritikannya ini statementnya adalah begini Ning, mending tidak berhijab namun secara hati dia baik daripada dia itu berhijab tapi hatinya tidak dihijabin nih Ning. Nah bagaimana Ning kita menyikapi statement ini, terutama apakah kita yang berhijab ini tidak setuju, ataukah nanti bagaimana nih dengan statement ini supaya teman-teman podcast yang mendengarkan podcast Ramadan kali ini tidak salah arti dalam statement ini. Gimana monggo Ning? Sebenarnya kurang sportif aja menyandingkan dua hal yang sama-sama negatif ya. Sebenarnya ini dua pilihan yang bisa mengecoh para muslimah untuk menunda kewajiban mereka sebagai muslimah untuk menutup aurat. Yang tindakan kecil yang lebih baik dilakukan itu apabila perempuan sudah mulai menginjak balik atau sudah dewasa, itu langsung mendatangi kewajiban tersebut memakai hijab. Karena ya untuk akhlak itu ada hukum lain, maksudnya seperti sudah memakai hijab terus untuk membenahi akhlaknya bisa mengikuti kajian-kajian atau masuk di pondok pesantren seperti itu. Gitu. Jadi jangan langsung ketika ada statement yang dia itu statement ini belum dipastikan kebenarannya ya Ning ya, secara kajian Islami, jangan percaya dan jangan mudah menanggapinya. Jadi kita harus mengkaji dan mengcross check ulang ya Ning ya. Tetapi dari statement ini tadi artinya begini Ning, ada tips atau motivasi kita supaya yang berhijab ini justru tambah apa ya, tambah semangat, tambah menebar kebaikan gitu ya Ning. Tipsnya apa nih Ning dari Ning Nabila sendiri yang sudah dilakukan sehari-hari? Kalau motivasi sih ya sebenarnya aurat dan akhlak itu nomor satu ya. Boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap memperhatikan batasan-batasan auratnya, karena yang dapat mengendalikan kualitas diri kita adalah diri kita sendiri. Meskipun nanti mohon maaf ya ketika kita berpakaian kadang karena pergaulan ya Ning ya, nanti ada yang memberikan mungkin apa ya, kritikan ya, ada yang mencibir dan lain sebagainya ya. Apalagi mohon maaf Ning, sahabat podcast Ramadan kali ini yang mendengar bukan hanya berasal dari kalangan pesantren saja, terutama adalah kalangan-kalangan yang berada di luar pesantren ya. Terutama seperti saya pribadi nih, kebetulan saya berada di kalangan akademisi, ya mungkin teman-teman mahasiswa juga bisa belajar dari penjelasan Ning Nabila tadi, ya memulai dari hal kecil, ya mungkin tadi sebagai kewajiban, ya perempuan wajibnya adalah satu tadi, menutup aurat dan bagaimana akhlak kita, ya sehingga nanti kebaikan-kebaikan itu akan menyertai seorang perempuan, gitu ya Ning ya. Jadi oke. Pembahasan kali ini seru sekali ya sahabat podcast ya, tapi jangan lupa ya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman sahabat podcast Ramadan, khususnya sahabat yang mendengar kemudian menonton ya, jangan lupa like,
ya, kemudian bagikan, share ya ke media sosial teman-teman podcast, baik itu lewat WA ya di grup teman-teman ataupun di Instagram ya ataupun di TikTok-nya ataupun di Facebook dan medsos lain sebagainya dan jangan lupa subscribe. Oke? Oke. Oke Ning, kita lanjutkan nih ada pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh sahabat podcast nih. Ya, kaitan dengan tadi ada penjelasan motivasi, kemudian ada tips doa sudah dijawab oleh beliau. Kemudian bagaimana adab-adabnya sudah juga dijelaskan ya, dan kaitan dengan tanggapan quotes yang tadi dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, quotes Islami atau kata-kata mutiara untuk sahabat podcast Ning dari panjenengan ya Mbak Ning. Untuk seluruh sahabat podcast khususnya kaum wanita yang ada di seluruh lapisan masyarakat, pastinya menunggu-menunggu topik perbincangan kali ini, quotes ataupun kata mutiara dari Ning Nabila. Silakan Ning untuk quotes terakhir sebelum podcast ini berakhir ya perbincangan malam hari ini. Silakan Ning, monggo. Syukuri setiap apapun yang kalian punya, karena tidak selamanya kecantikan itu segalanya. Ya, simpel sekali, Masya Allah. Syukuri apa yang kalian punya. Apa Ning tadi? Bisa diulang? Karena tidak selamanya kecantikan itu segalanya. Masya Allah. Jadi yang segalanya menurut Ning Nabila itu apa ini? Kalau bagi perempuan nih? Ya, yang tetap menjaga kaidah-kaidah yang ada pada agama Islam. Oke, Masya Allah ya. Jadi gitu ya. Jangan intinya bersyukur terhadap segala sesuatu yang dimiliki ya Ning ya, supaya kita jangan sampai salah bahwa kecantikan itu bukan segala-galanya, tetapi tadi satu juga nih hal yang penting atau quotes-nya nih ya, yaitu tetap kaidah, kemudian akhlak ya, dan juga tadi menutup aurat gitu ya Ning ya. Masya Allah, barakallah. Hari ini memang pertanyaan kita tidak terlalu banyak ya, namun bagus ya untuk seluruh lapisan di sahabat podcast ya, tidak hanya di pesantren tetapi di luar pesantren. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan manfaat kepada pemirsa di seluruh lapisan, khususnya kaum hawa. Ya, tadi juga ada quotes dan ilmu-ilmu yang diberikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Ya, sekian, nanti kita bertemu lagi di podcast ke depan. Saya Yulis Indriani selaku host, mohon undur diri. Terima kasih yang sudah setia dengan podcast Ramadan Ponpes Rodatul Ulum. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam nih.